Yo, oke guys ya, jadi kembali lagi bersama gue Akbar Fakto. Nah guys, jadi di konten kali ini saya akan membahas 5 ilmuwan yang berhasil mengembangkan temuannya hingga mendunia. Nah guys, pasti kalian penasaran kan dengan kontennya gimana? Stay tune terus ya. Gottlieb Daimler dikenal sebagai seorang penemu dan pionir di bidang otomotif Jerman. Pada tahun 1890, ia berhasil mengembangkan mesin pembakaran internal, dan pada tahun 1883, Daimler menciptakan mesin yang bertenaga mesin dan mematenkan mesin 4 entak. Daimler membuat mobil pertama bersama dengan Carl Friedrich Benz. Pada tahun 1890, ia mendirikan Daimler Motoren Gesellschaft atau dikenal dengan DMG. 24 tahun setelah kematian Daimler, manajemen DMG menandatangani persetujuan kooperatif jangka panjang dengan Benz dan C milik Carl Benz, dan pada tahun 1926 kedua perusahaan itu bergabung untuk membentuk Daimler-Benz AG yang kini bagian Daimler AG. Yum Sumersono 10 Desember 1916 adalah seorang ilmuwan, tentara angkatan udara, dan penerbang asal Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Bapak Helikopter Indonesia. Bersama dengan Nurtanio Pringgosutisyo, Wiko Ekono, dan R.J. Saladun, mereka adalah perintis pendirian Indonesia. Bila Nurtanio melakukan upaya merintis dengan pesawat bersifat tetap, maka Yum Sumersono adalah perintis helikopter. Walaupun dikenal sebagai perancang helikopter, ia tidak dapat banyak mengenyam pendidikan tinggi. Ia menekuni dunia helikopter secara otodidak. Helikopter hanya pada saat itu tidak memiliki bentuk selayaknya helikopter, tetapi memiliki dan menerapkan prinsip kerja helikopter. Rancangannya berupa rotor stabilizer. Dia buat berdasarkan entusiasi dan pengalaman dalam merancang bangun sebuah helikopter. Yun Sumarsono merancang helikopter dengan hasil pemikirannya sendiri. Hal ini juga disebabkan karena informasi tentang perkembangan teknologi helikopter sangat sukar diperoleh. Selain karena Belanda menutup berbagai jalur komunikasi dan informasi pada masa pergolakan kemerdekaan Indonesia, sekalipun pada masa itu perkembangan rancangan helikopter di berbagai belahan dunia cukup pesat, baik oleh Igor Sikorsky. John Logie Bache, 13 Agustus 1888, adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa citra visual bergerak dapat ditransmisikan pada perangkat televisi. Ia juga dikenal sebagai pionir utama dalam sejarah penemuan televisi berwarna. Hingga berusia 35 tahun, Bache hidup dalam kondisi serba kekurangan. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim citra kasar melewati transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Pada Januari 1925, dia mendemonstrasikan karya temuannya televisi di depan umum di Royal Institute di London. Namun ketika itu ia belum memanfaatkan penggunaan tabung sinar katode yang menjadi dasar televisi modern, sehingga sistem buatannya kalah bersaing dengan sistem baru pada tahun 1933. John Philips, 7 Januari 1834, adalah seorang ilmuwan dan penemu Jerman otodidak. Pada tahun 1861, ia membangun telepon Mac and Brick pertama yang sekarang disebut telepon Reis. Reis lahir di Grenzhausen, Jerman, sebagai putra Mary Catherine Glockner dan Karl Sigismund Reis, seorang ahli pembuat roti. Ayahnya adalah anggota gereja Lutheran Injili. Ibu Reis meninggal saat dia masih bayi. Pada akhir tahun ke-14, Reis diterima di Institut Hassel di Frankfurt am Main, di mana ia belajar bahasa Latin dan Italia. Kecintaannya pada sains menjadi nyata dan walinya direkomendasi.
Louis Pasteur, 27 Desember 1822, adalah seorang ahli kimia dan mikrobiologi Perancis yang terkenal karena penemuan prinsip vaksinasi, fermentasi mikroba, dan pasteurisasi. Penelitiannya di bidang kimia menghasilkan terobosan luar biasa dalam pemahaman tentang penyebab dan pencegahan penyakit yang mengangkat dasar kebersihan, kesehatan masyarakat, dan sebagian besar pengobatan modern. Karya-karyanya dianggap telah menyelamatkan jutaan nyawa melalui pengembangan vaksin untuk rabies dan antraks. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri bakteriologi modern dan telah dihormati sebagai bapak bakteriologi dan sebagai bapak mikrobiologi. Bersama dengan Robert Koch, dan julukan terakhir juga dikaitkan dengan Anthony van Leeuwenhoek. Pasteur juga dianggap sebagai salah satu bapak teori kuman penyakit yang merupakan konsep medis minor pada saat itu. Berbagai eksperimennya menunjukkan bahwa penyakit dapat dijaga dengan pembunuh atau menghentikan kuman, sehingga secara langsung mendukung teori kuman dan penerapannya dalam kedokteran klinis. Dia paling dikenal masyarakat umum untuk penemuan teknik pengolahan susu dan anggur untuk menghentikan kontaminasi bakteri. Nah guys, jadi itu gambar seorang Louis Pasteur yang penemu vaksinasi.